Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'd. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala malam hari ini kita kembali bisa melanjutkan aktivitas dan rutinitas kita yaitu mengkaji ilmu nahwu dari Syarah Matan Jurumiyah, matan legendaris yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Ajurum dan penjelasan mudah kita dapatkan dari kitab atau syarahnya berjudul Kaifa Tutqinu Al-Ajrumiyah ditulis oleh Syekh Ahmad Iskandar hafizahullahu tabaraka wa taala. Kita masih berada pada pembahasan mansubat yaitu isim-isim yang dinasab. Maka kita lanjut masuk ke pembahasan hal. Ada isim yang i'rabnya itu nasab, kemudian bentuknya itu nakiroh. Nah, dia datang di dalam kalimat untuk menjelaskan keadaan bagi isim sebelum yang keadaannya memang masih samar. Jadi bisa ditangkap oleh mukhatab atau lawan bicara itu multi tafsir keadaannya. Maka agar tidak multi tafsir, maka didatangkanlah isim nasab yang nanti kedudukannya menjadi hal. Maka kita lihat di sini apa yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Ajurum. Kata beliau, al-halu huwa al-ismu al-mansubu al-mufassiru. Jadi hal itu adalah isim yang mansub, ya. Dia adalah isim yang dinasab. Kemudian al-mufassiru, ya. Al-mufassiru ini fungsinya berarti dia didatangkan di dalam kalimat untuk menjelaskan. Mufa, mufassir. Nah, ya. Untuk menjelaskan. Liman bahama minal hayat. Itu dari apa yang tersamarkan, ya, berupa keadaannya. Nahu qaulika, contoh ucapanmu ja'a Zaidun rakiban. Kalau kita lihat ada satu isim nakiroh kemudian nasab rakiban maka itu menjadi hal. Nah, kalau kita lihat lagi rakiban kalau dihilangkan apakah kalimatnya menjadi tidak sempurna? Hmm, ja'a Zaidun adalah kalimat yang sempurna. Berarti kita bisa katakan apa? Tidaklah datang hal itu di dalam kalimat, melainkan kalimat tersebut harus sempurna. Kapan kalimat di dalam bahasa Arab dikatakan sempurna? Ketika kalimat itu diawali oleh fiil, maka harus ada fa'ilnya. Ketika kalimat itu diawali oleh isim atau mubtada kedudukannya, maka harus ada khobarnya. Maka kalimat tersebut jadi jumlah mufidah namanya, yaitu kalimat sempurna. Nah, rokiban dia menjelaskan si fa'il. Si fa'il. Berarti terjemahnya Zaid datang dalam keadaan berkendara. Ya, terjemahnya jadi panjang tuh. Zaid datang dalam keadaan berkendara. Ada 5 kata. Padahal bahasa Arabnya 3. Makanya kalau kita lihat kitab-kitab atau buku-buku terjemahan itu bisa lebih tebal ya. Nah, warokitu al-farasa musrajan berpelana. Nah, ya. Warokitu al-farasa musrajan ya. Aku menunggangi kuda yang dalam keadaan berpelana. Kemudian laki itu Abdullahi rakiban wa ma asbaha dzalik ya. Dan aku bertemu Abdullah dalam keadaan berkendara yang ini tentunya rakiban. Ya, entah bisa si Ana dalam fiil laki itu atau Abdullah yang rakiban. Nah, ya. Kalau keduanya tidak mungkin. Kalau keduanya berarti kan harusnya musanna rakiba ini. Gitu. Berarti ini dia salah satu di antara keduanya. Gitu ya. Nah, al-halu hiya wasfun fadlatun kata pensyarah di sini. Kata pensyarah, hal itu adalah wasf, sifat pelengkap yang ghairu thabit, yang tidak tetap, ghaliban kebanyakannya. Dan tentu i'rabnya mansub ya.
Al-mufassiru liman bahama minal hayat berarti di sini tubayinu dia berfungsi untuk menjelaskan hayata keadaan sahibiha sahib atau sahib pelaku dari hayat tersebut keadaan tadi. Waktu hudusil fi'il pada waktu terjadinya perbuatan. Fadlah itu tatimu arkanul jumlah min dunihi. Yang rukun jumlah ini sempurna min dunihi. Nah, ya. Fadlah tanpanya. Jadi kalimat ja'a zaidun rokiban kalau tanpa rokiban ya tetap sempurna ja'a zaidun. Nah, oleh sebab itulah rokiban dia disebut sebagai fadlah. Hadoro Muhammadun rokiban. Nah, ini irobnya teman-teman semua rokiban. Kita bisa irob demikian. Rokiban wasfun ghairu thabitin li hayati Muhammad waqta hudurihi faqat. Rokiban. Nah, kalau tadi ini seperti ya penjelasan dari pensyarah. Nah, i'rabnya yang di bawah nih. Halun tubayinu hayata sahibil hal. Ya, jadi ada hal, ada sahibul hal. Hal keadaan sahibul hal adalah yang dijelaskan oleh hal keadaannya itu. Wahya wasfun ghairu sabitin Muhammad. Nah, ya. Wa nas'alu anil hal dan kita bisa bertanya tentang hal itu dengan isim istifham kaifa bagaimana. Contoh lau sa'alta. Kalau kamu tanya, wa qulta kaifa hadara Muhammad. Nah, dan kamu katakan bagaimana Muhammad itu hadir, lakanal jawab, maka jawabannya pastinya tentu raqiban. Tinggal kita datangkan halnya. Itu tadi definisi dari hal. Kemudian sahibul hal. Apa definisi dari sahibul hal di sini? Dijelaskan, sahibul hal adalah ya al ismu. Nah, ya al ismu alladzi tubayyinu al halu yang mana hal tersebut menjelaskan keadaannya. Jadi sahibul hal itu adalah isim yang hal menjelaskan keadaannya. Yusama sahibul hal. Nah, dinamakan sahibul hal yakunu ma'rifah dan dia harus ma'rifah. Dan sahibul hal itu i'rabnya sesuai dengan kedudukan dia di dalam kalimat. Ya, sahibul hal itu i'rabnya sesuai dengan kedudukan dia di dalam kalimat ya fil jumlah. Contoh ada Muhammadun mustabasyiron. Nah, Muhammadun dia rofa karena kedudukan dia sebagai fa'ilnya ada. Mustabasyiron halnya ya. Nah, ini robnya. Wala lima Ibnu Ajurum wala yakunul halu ila nakirah dan tidaklah hal itu menjadi hal kecuali dia nakirah wala yakunu illa ba'da tamamil kalam dan tidaklah hal itu datang kecuali setelah sempurnanya kalimat wala yakunu sahibuha illa ma'rifah dan sahibnya itu adalah ma'rifat. Berarti di sini ada tiga ketentuan. Nah, syurutul hal yang pertama, hal itu nakiroh. Ya. Kalau ditanya ada berapa syarat hal? Oke, kita ngutip dari matan Ibnu Ajrum. Nakiroh hal itu syarat pertama. Syarat kedua apa? Takunu dia ada di dalam kalimat tentu setelah kalimat tersebut sempurna ya. Takunu ba'da tamamil kalam. Kemudian yang ketiga syaratnya apa? Yakunu sahibuha ma'rifah. Sahibnya itu dia harus ma'rifah. Contoh, rakibtu al-farasa musrajan. Ya, musrajan hal. Sub wa alamatu nasbihi al-fathah. Al-faras maf'ulun bihi mansub wa alamatu nasbihi al-fathah. Al-halu musrajan ja'at nakirah. Jadi musrajan itu datang dalam keadaan nakirah karena dia adalah hal ba'da tamamil kalam. Setelah kalimat sempurna rakibtu al-farasa susunan fi'il, fa'il dan maf'ul bihnya. Wal jumlah itu dan jumlah tersebut ya rakibtu al-farasa tamat arkanuha sempurna rukun-rukunnya minal fi'li wal fa'il wal maf'ul bihi ya wujida jika didapati ada maf'ul bih tentunya ya fayajuzu an naqula nah maka boleh kita katakan tanpa adanya hal raqitu al farasa tidak mengurangi kesempurnaan dari kalimat tersebut kalau dihilangkan halnya. Nah, hal itu fadlah tadi kan
Nah, sahibul hal dari musrojan itu apa? Al-faras. Jadi yang berpelana itu bukanlah ana dalam rokibtu, tidak. Melainkan al-faras itu kuda yang berpelana. Nah, ya. Dan dia makrifat al-faras bi al dengan al. Wal halu tubayinu hayatul fa'il wa naibil fa'il wal maf'ul bihi. Hal ini dia bisa menjelaskan keadaan fa'il, bisa menjelaskan keadaan naibul fa'il, bisa menjelaskan keadaan maf'ul bih ya. Contoh di dalam Al-Qur'an, hal menjelaskan naibul fa'il apa? Khuliqal insanu du'ifa. Dan itu memang seringnya demikian tuh. Kalau ada isim yang dinasab setelah naibul fa'il yang fiilnya majhul, ya, maka si isim yang dinasab itu menjadi hal. Contoh Zoharo al-qamaru hilalan, ya. Halun tubayinu hayatal fa'il, yaitu hilalnya si qamar. Ya. Kemudian berikutnya, absortu an-nujuma mutala'li'ah. Ya, mutala'li'atan itu hal yang menjelaskan keadaan maf'ul bih si nujum. Nujum ma'rifat ya. Indama absortuha, ketika saya melihatnya. Qabala Ahmadu sadiqahu masruraini. Nah, ini kan musanna nih. Berarti keduanya bergembira, baik si fa'il maupun si maf'ul gitu ya. Kemudian khuliqal insanu dha'ifa. Dha'ifa hal yang menjelaskan keadaan naibul fa'il insan. Manusia diciptakan dalam keadaan lemah ya. Nah, ini kita baca yunsabu bil fathah. Silakan siapa yang mau baca? Kita karena mufrad. Kalau halnya nih. Ini dari segi adat tentunya ya. Karena nanti ada hal berupa jumlah. Silakan dibaca. Ada, silakan. Suara saya masuk? مسموع. مسك أستاذ. Baik. Nah, أستأذن أقرأ. nah, طيب. أحسن الله إليك أستاذ. بسم الله. قال المؤلف حفظه الله تعالى: ينصب بالفتحة. واحد، إذا كان مفردا. قال تعالى: وخلق الإنسان ضعيفا. ثم حضر محمد راكبا. ثم حضر محمد غضبان. ضعيفا، راكبا، غضبان. حال منصوب، وعلامة نصبه الفتحة، لأنه اسم مفرد. ثم اثنان أو جمع تكسير. آه ظهر اللاعبون أقوياء. ثم حضر الطلاب سعداء. أقوياء، سعداء. حال منصوب، وعلامة نصبه الفتحة، لأنه جمع تكسير. يكفيني ست. nah, barakallahu fiik. Nah, itu tadi yang وفيك. dinasab dengan fathah, sekarang yang dinasab dengan kasrah, yaitu jamak muannas salim. Ya, jamak muannas salim. Dia juga bisa kan dia ada yang apa namanya? Terhukumi menjadi hal namanya mubasyirat, ya, masrurat, paham ya, mubatasimat. Nah, kemudian yang dinasab dengan ya tentu ini adalah isim musanna ya. Nama at-talibani masruraini. Hadara at-talibani rakibaini. Hal mansub dan tanda nasabnya adalah ya karena dia musanna. Kemudian jamak muzakkar salim ya. Jabbarin, farihin, masrurin. Baik ya. Nah, oke, jenis-jenis hal. Yang pertama adalah hal yang mufrad. Ya, dia adalah isim nakirah nasab, ya bukan jumlah. Yang mufrad di sini maksudnya adalah bukan jumlah dan bukan syibul jumlah.
Berarti sama pada pembahasan mufrad di pembagian khobar. Itu ya. Nah, wa tutabiqu sahibaha. Nah, dan dia tentunya menyesuaikan sahibnya di dalam tadzkir dan taknis. Ah, ya, ifrad, tasniyah dan jamak. Teman-teman kalau kita lihat tuh yang jamak muannats salim. Kenapa hal itu jamak muannats salim? Karena dia mengikuti sahibul halnya. Sahibul halnya adalah at-talibat. Mau annas, maka dia muannas juga. Ya karena dia dikatakan wasaf ya seperti sifat, ya, dia ngikut juga terkait nau'nya. Tadzkir wa ta'nis. Nah, ini rumusnya ya, isim ma'rifat atau domir, kemudian isim nakirah mustaq, barulah hal. Hal mufrad ya. Contohnya adalah hadara Zaidun ya mubtasiman, sahibul hal Zaid mubtasiman halnya dan seterusnya ya. Nah, qala ta'ala wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Saghira hal dari ya mutakallim. Nah, ini yang domir mansub. Kemudian hal mufrad datang setelah isim mushtaq. Nah, isim mushtaq itu kan isim fa'il, isim maf'ul, sifah musyabahah atau sighah mubalaghah. Al-misal contoh ya. Hadara Zaidun dahikan. Dahikan ini ya. Jadi hal mufrad itu datang sebagai isim mushtaq. Datang dalam keadaan dia isim mushtaq. Nah, dahikan dia sebagai hal. Nah, ya. Nah, jenis dari mushtaqnya itu dia adalah isim fa'il dari fi'il dahika. Nah, jadi hal itu bisa berupa isim mushtaq ya. Bisa berupa isim mushtaq. Nah, نعم أستاذ. إن لم أخطئ، خاصة الحال هذا من الأسماء المشتقة أستاذ، iya betul ya. بخلاف التمييز. نعم. Nah, itu berbeda dengan tamyiz. Jadi kalau hal itu dia mushtaq. Harus dari lafadznya berupa Nah, isim mushtaq. betul. Kalau tamyiz itu dia jamid. Isimnya. Nah, ya. Nah, ini dohikan, mahbuban, sama'an, saghiran. Nah, ini semua mustaq nih. Dohikan isim fa'il, mahbuban isim maf'ul, sama'an sighah mubalaghah, saghira ya dia sifah musyabahah. Nah, ya. إذا سأل السائل كيف نعرف أن هذا الاسم ya mushtaqun gitu ya. Apabila seorang penanya bertanya bagaimana kita mengetahui bahwasanya isim ini adalah mushtaq ya mushtaq fahada yahtaju ila dirasati ilmi saraf ya. Pensyarah mengatakan maka ini butuh kepada dirasah ilmu saraf ya, belajar ilmu saraf. Tujadu tariqatun sahlatun na'rifu biha ismal mushtaqa. Nah, terdapat cara mudah kita bisa mengetahui ya pihak. Nah, dengan cara mudah tadi itu kita bisa mengetahui apa? Al-ismal mushtaq, isim mushtaq. Wahya annaka tastati'u an ta'tiya minhu bifi'lin. Nah, dan dia annaka tastati' bahwasanya kamu bisa an ta'tiya datangkan ya darinya fi'il mubtasim. Nah, kita bisa datangkan ya fi'il yang mirip-mirip dengan dia ibtasama. Nah, ya kalau rojulun bisa nggak kita datangkan? Rojala enggak, bukan ya. Maka dia isim jamid. La nastati an na'tiya minhu bi fi'lin. Nah, tidak bisa kita datangkan darinya fi'il. Kemudian rokib, nah, ini bisa kita datangkan. Kalau asad, asad tidak bisa. Kemudian idza sa'ala sa'il hal ta'ti al-halu isman jamidan? Apakah hal itu bisa datang dalam bentuk dia itu isim jamid? Fal jawab na'am. Ta'ti al-halu jamidah. Nah, tetapi perlu dipahami ini, perlu dipahami dari apa yang tadi sudah disampaikan oleh rekan kita sebagai perbedaan antara hal dengan tamyiz.
Nah, maka hukum asal dari hal itu memang dia mustaq. Ketika ada yang keluar dari hukum asal seperti ini, isim jamid, maka ditakwil lah dia. Ya, ditakwil tu awalu bi mustaq, ditakwil kepada mustaq. Contohnya hadara Zaidun asadan. Nah, ini maksudnya bagaimana ini? Hadara Zaidun kal asadi fi syaja'ah. Nah, ya. Asadan hal li'annaha tu'awwalu bi mustaq suja'an. Ya. Ha, Zaid telah hadir dalam keadaan berani. Ternyata ini mentasbih saja. Ya, tasbih. Sifat beraninya langsung kepada hakikat singa. Nah, ya. Nah, suja'an ini adalah mustaq dari fiil syaju'ah. Fa'ula. Fiil yang bermakna sifat ya. Kemudian contoh badatil jariyatu qamaran. Maknanya badatil jariyatu kal qamari. Nah, qamaran ini kan jamid. Qamaran hal li'annaha tu'awalu bimushtaq. Jamilah. Nah, ya, ka'anaka qulta badatil jariyatu jamilah. Ya, baik, barakallahu fiik. Yang kedua, idza dalat ala tartib fa innahu yu'rabu hal. Nah, apabila menunjukkan atas urutan, maka dia diirab sebagai hal. Seperti ini, dakhala rijalu al-baita rajulan 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 ya. Dalam keadaan rajulan rajulan satu-satu gitu. Dia adalah hal mansub walamatun nasbi al-fathah. Yang ketiga, idza dalat ala si'rin. Nah, ya. Apa makna si'rin di sini? Harga, price. Ishtaraitu al-qamha uqqatan bi thalathina. Nah, ya. Contoh juga bi'atuhu muddan bi khamsina. Nah, ini dia di-i'rab sebagai apa? Sebagai hal. Nah, dalam keadaan satu mud ya muddan ya, yaitu harga berapa? Bi khamsin 50. Nah, ini dia ditakwil nih yang seperti ini ditakwil. Ditakwil kepada bentuk mustaqnya adalah musa'aron. Ya, dalam keadaan harganya berapa gitu. Ya. Sanian hal jumlah teman-teman, hal jumlah. Taib 6. Nampaknya kita cukupkan dulu karena kita nanti lanjut di besok hari insya Allah ya. Kan nggak kurang fit. Oke, kita cukupkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum ala nabiyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran jazakumullah khairan ala hudurikum wa barakallahu fi urumina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وإياكم أستاذ، وجزاكم خيرا وفيكم بارك الله. Baik, شفاك barakallahu. الله وعافاك الله معافاة دائمة أستاذ، حياك الله. Amin ya rabbal alamin. Wa anti kadzalik.